Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama saya Ilman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan sebuah tutorial untuk melakukan sebuah simulasi gate valve, simulasi aliran yang melewati gate valve tentunya, dan menggunakan salah satu software yang dikembangkan oleh salah satu research group Indonesia, yaitu CCIT. Jadi software ini bernama CFD Soft. Nah, jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah, jadi eh, untuk tampilan awal saya ini sebenarnya mengalami kendala entah kenapa. Jadi untuk tampilan awalnya harusnya seperti ini. Jadi di sini ada case name, ada project directory dan sebagainya. Nah, jadi untuk case name-nya di sini kita namakan misalnya contoh. Dan jangan lupa untuk project directory-nya untuk case yang kita buat ini nantinya akan ditempatkan di mana. Oke, selanjutnya di sini kita import geometri. Untuk geometri yang diimport itu harus berformat STL. Nah, seperti ini. Gate valve. Nah, untuk geometrinya ini nantinya akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah auto size dimension. Kemudian kita klik di sini, enter. Nah, di sini muncul mesh-nya. Nah, untuk mesh-nya ini bisa kita atur sedemikian rupa, kita atur sendiri, karena mesh ini yang akan mempengaruhi akurasi dari simulasinya. Nah, kemudian di sini kita definisikan boundary-nya. Misal di sini untuk X-min-nya kita definisikan sebagai inlet, ekspresi outlet. Di sini tidak usah karena tidak ada jalurnya. Dan di sini misalnya kita buat sebagai wall. Oke. Kemudian masuk ke generate mesh. Di sini kalau misalnya kita lihat, nah di sini ada titik kuning. Nah, untuk titik kuning ini harus ditempatkan di tengah-tengah gate valve ini karena yang akan kita simulasikan alirannya itu akan melalui si gate valve ini. Jadi kita tempatkan si titik kuning itu tepat di tengah-tengah, atau nggak tepat di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Yang penting ada di dalam gate valve ini. Ini 0,03, 0,02, 0,3. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, setidaknya si titik kuning ada di tengah-tengah objeknya. Nah, kemudian generate mesh. Nah, untuk geometrinya kurang lebih seperti ini. Ini memang terlihat tidak cukup baik untuk kehalusannya. Jadi di sini akan saya ubah refinement-nya menjadi 2 agar gambarnya, objeknya atau geometrinya menjadi lebih halus, tidak kasar seperti ini. Nah, untuk geometrinya, refinement-nya ini juga berfungsi agar hasil simulasinya nanti bisa lebih akurat. Ini kita tunggu sebentar. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, cek mesh, kita cek. Kalau misalnya nggak ada masalah, berarti di sini mesh oke. Oke, kita masuk ke model. Nah, di sini untuk time-nya kita klik steady state. Jadikan steady state, di flow compressibility-nya incompressible. Kemudian di sini flow regime-nya subsonic. Kemudian untuk turbulence-nya di sini kita ubah ke range atau Reynolds average. Nah, Reynolds average Navier-Stokes. Oke, dan apply model. Nah, di sini untuk turbulence modelnya kita ubah menjadi SST K omega. Oke, untuk fluid properties-nya secara default ini sudah di set ke sebagai air atau udara. Nah, kemudian kita masuk ke boundary condition-nya. Nah, untuk inletnya tadi
Ini kita ubah ke velocity inlet. Nah, karena tujuan dari simulasi ini adalah untuk memvariasikan uh, flow-nya. Jadi dari flow tersebut nanti akan dicari pressure drop-nya. Si inletnya. Kemudian untuk outletnya kita jadikan outflow. Kemudian wall-nya stationary wall. Dan juga stationary wall. Nah, jadi di sini nanti akan saya variasikan menjadi 5 kecepatan yang berbeda. Kali sini kita ganti menjadi 1 meter per second. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke CFD solver. Untuk iterasinya, ini bisa kita ubah berapapun ya. Misalnya di sini kita ubah menjadi 3000. Kemudian di sini juga kita ubah menjadi 3000. Kemudian run solver. Nah, untuk melihat grafik residualnya ini bisa kita klik ini. Nanti akan terlihat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sambil menunggu prosesnya, di sini akan saya jelaskan. Nah, jadi kurang lebih ini sudah saya rangkum di sini. Nah, jadi untuk hasilnya, nah ini. Jadi kan tadi saya bilang akan memvariasikan kecepatannya menjadi 5 kecepatan yang berbeda. Nah, jadi di sini sudah saya coba dari kecepatan 1, 3, 5, 7 hingga 9. Nah, setelah didapat ini, nah di sini kalau misalnya hasil solvernya sudah selesai, nanti selanjutnya kita akan melakukan post processing dengan menggunakan salah satu software post processing yaitu ParaView. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi untuk tutorial CFD Soft-nya kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.